kami datang dari latar belakang yang berbeda, tapi kami punya kerinduan yang sama, ingin menjadi ibu yang lebih percaya diri dan belajar mengasihi dengan sepenuh hati. Hai, aku Rika. Hai, saya Mala Muniro. Saya Erika. Hai, nama aku Lala. Hai, saya Hanifa. Saya Echa. Seorang istri dan ibu dari 3 orang anak yang juga berprofesi sebagai bidan. Alhamdulillah, saya seorang ibu dan seorang istri. Juga saya mempunyai 2 anak perempuan. Saya ibu dari 4 orang anak perempuan dan seorang istri. Aku masih single. Saya ibu dari kedua anak dan juga seorang istri. Saya adalah seorang bidan, istri, dan juga ibu dari 1 orang anak. Sebagai seorang bidan, sering aku bertemu para ibu. Semakin aku sadar bahwa melahirkan bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang hati, tentang perjuangan, dan tentang cinta. Dan keseharianku adalah aku menjadi terapis di layanan home care. Hari-hari saya menemani anak-anak bermain dan belajar di rumah, menemani anak-anak homeschooling dan tidak bekerja di ranah publik. Padahal dulu saya adalah seorang guru. Keseharianku yaitu sebagai pengelola bimbel dan juga tutor bimbel. Dan yang paling aku suka lagi itu bisa menemani anak-anak untuk bertumbuh. Selain itu, aku suka sekali jalan-jalan. Yang ingin memulai bekerja tapi rasanya berat sekali untuk meninggalkan atau menitipkan anak-anak. Keseharianku adalah membersamai anak, praktek bidan, dan tahun ini adalah tahun yang padat karena melanjutkan kuliah profesi bidan. Di setiap cerita, kami belajar bahwa menjadi ibu itu bukan hanya tentang peran, tapi tentang bagaimana kami menerima diri sendiri dengan penuh kasih, tentang keberanian untuk tumbuh meski tidak selalu sempurna. Banyak ibu yang diam-diam berjuang sendirian, menahan nyeri, menahan takut, menahan air mata saat menyusui, tak semudah yang dibayangkan. Dan disitulah aku belajar bahwa menjadi bidan bukan hanya soal menolong lahirnya bayi, tapi juga menolong lahirnya seorang ibu. Masalah saya itu adalah saya seorang bidan tetapi tidak bekerja di ranah publik, yakni di fasilitas kesehatan manapun. Tapi saya memilih melayani ibu dan anak. Namun terkadang tetap salah di mata orang. Yang menjadi masalah adalah bahwa saya mendidik anak di rumah itu dianggap tidak bekerja. Dan apa yang saya lakukan tidak dihargai orang sekitar. Jadi ini adalah masalah dan saya ingin belajar mengedukasi dan membantu teman-teman dalam hal kehamilan dan menyusui yang pernah saya alami. Namun, terkadang hal itu bisa menjadikan masalah. Bahkan anak saya yang kedua sekarang harus terapi dalam waktu beberapa ke depan. Ternyata semua pekerjaan rumah sudah full dilakukan sampai lupa waktu untuk diri sendiri. Kesibukan ini, saya harus bisa membagi waktu antara mengembangkan tempat praktek, mendidik anak, dan juga mengurus rumah tangga yang memang kesulitan dalam membagi waktu agar semua berjalan dengan yang diharapkan. Rumah ini belum sempurna, tapi disinilah kami belajar mencintai diri sebelum mencintai yang lain. Karena ibu yang penuh kasih lahir dari hati yang percaya diri. Inilah kami, tim Rumah Mengasihi.